4 ya. Iya. Namanya Kumala, belum di advertising. Kumala ini termasuk dari sisi desain, kalau menurut saya dari mulai pertama Kumala ini masuk di semester 1 sampai sekarang, perkembangan untuk pembuatan desainnya cukup baik ya. Mungkin nanti bisa disampaikan dulu apa yang ingin dipresentasikan ya sama Kumala ke teman-teman di sini. Terima kasih, silakan Kumala. Baik, langsung saja untuk persingkat waktu. Ya. Di sini sebelumnya jujur dua karya desain saya ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama periklanan. Jadi lebih ke ilustrasi sama flat design. Nah, yang pertama ini temanya kucing astronot. Ini tuh menggambarkan saya memikirkan itu bagaimana sih kalau kucing itu menjadi astronot, apa saja yang ada di angkasa. Nah, di sini tuh kayak ada gambar donat, terus biskuit, tulang dan sebagainya yang itu emang kesukaan kucing. Dan penggunaan warnanya ya colorful yang ceria-ceria. Dan yang kedua ini flat design paket jumbo burger. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya sama periklanan. Saya cuman membuat vektor flat design burger, minuman sama kentang-kentangnya, terus ditambahin bumbu-bumbu kayak ornamen-ornamen yang ada di sini. Dari saya sekian, mungkin ada yang ingin disampaikan. Thank you, Mbak Dini. Mbak Din. Ya. Suka lupa diri. Saya suka sih konsep surrealis. Baru tahu kucing suka makan donat. Mohon maaf. Jadi di komposisi warna ini untuk desain kucing astronot ini cukup menarik ya buat saya, karena di sini Kumala menampilkan beberapa warna yang tidak hanya kontras tapi juga dibagi dengan warna-warna yang sifatnya kayak sejuk kayak gitu. Hanya saja ketika Kumala menampilkan si kucing yang menjadi figur utama dalam ilustrasi ini lebih kecil dengan tone-nya kan lebih kelihatan dingin ya dibanding dengan apa yang dia peluk. Dia memeluk apa sih, itu asteroid atau matahari? Memeluk biskuit, Mbak. Oh, mohon maaf, memeluk biskuit. Saya kira semacam asteroid karena kan di situ ada beberapa luar angkasa ya. Angkasa yang diperlihatkan. Nah, ini dan warna orange-nya itu lebih dominan. Jadi kalau misalnya kita nonton desain ini, poster ini pertama terlihat adalah justru biskuit yang dipeluk itu. Seperti itu, dan size-nya juga dia tidak terlalu fokus ya, karena ada beberapa objek pendukung di sisi kiri bawah yang dia juga tak kalah besar dan warnanya pun cukup mencolok, mohon maaf kayak gitu. Dan fokus antara objek pendukung yang bagian atas itu yang pesawat ulang-alik apa ya namanya? Satelit. Maaf, pesawat satelitnya itu kan warnanya mirip ya dengan si kucing, apalagi di situ ada tone putih, jadi cukup membiaskan fokus seperti itu. Dan satu masukan sih, Kumala kalau misalnya semua objek angkasa ditampilkan dengan ada efek gerakan mungkin ya, yang kucingnya juga harus konsisten. Masa yang lain ada efeknya, yang kucingnya ini nggak ada sendiri. Dan kalau misalnya ini Kumala gambarnya langsung di korel gitu atau di nyikat. Ya? Buat sketsa dulu. Oh, buat sketsa. Nah, ini dirapikan untuk efek lengkung, garis lengkung di bagian kakinya. Itu sih menurut saya kurang rapi saja. Sebenarnya ini detail-detail yang kalau tidak diperhatikan jadi mengganggu. Padahal secara komposisi warnanya saya suka sih, hanya untuk fokus si kucingnya ini yang belum nangkep. Kalau untuk karya yang kedua ini paket jumbo. Di situ ada burger, kentang goreng, minuman. Asik konsepnya. Mungkin kalau menurut saya di bagian burger ini kalau misalnya bisa menambahkan efek leleh ya, soalnya itu lebih menarik. Jadi kesan makanannya itu lebih terlihat lebih terlihat menggoda. Biasanya kalau misalnya kita bikin ilustrasi kan ada semacam highlight di beberapa bagian yang dia sifatnya tidak hanya menonjolkan, memberi kesan mengkilap, tapi juga ada volume kayak gitu. Dan yang menjadi paket jumbo ini jadi terkesan seolah-olah yang ditampilkan adalah burgernya adalah ketika Kumala itu memilih tone untuk kemasan minuman dan
kentangnya itu sama. Jadi seolah-olah 2 item itu bukan bagian dari paketnya, dia adalah pelengkap saja yang ada di belakang. Termasuk untuk memilih pewarnaan kentang gorengnya. Itu kalau menurut saya sih kurang menggiurkan ya untuk ilustrasi sebuah makanan khusus yang kentang Agak goreng. gosong ya. Agak gosong ceritanya, suka yang kering. Kayak gitu. Dan apalagi di sini ketika Kumala menampilkan ada pattern pendukung ya, ornamen di belakang itu warnanya putih, tulisannya putih, meskipun proporsi tulisannya ini lebih besar, tapi warna putih di pattern tersebut cukup mengganggu fokus, terlebih ketika tulisan paket jumbo ini disandingkan dengan line kuning, jadi malah blur kayak gitu. Pakai tulisannya jadi kurang terbaca. Itu saja sih masukan dari saya. Aku ya, aku tuh ini penasaran, ini kucing apa anjing sih sebenarnya? Soalnya kucing kok tulangnya begitu gitu. Tulang lunak, Mbak. Oh, tulang lunak. Oke, iya. Kirain biasanya kan kalau kucing tuh pakai duri ikan. Belum lihat. Hah? Oh iya. Terus itu ya, yang begini itu ekor apa kaki sih? Kirain tadi bayi. Ekor. Oh, ekor bentuknya begini. Kirain kaki. Tuh kan, Kan Kumala. taunya kaki. Makanya ini kok kakinya 2, yang gelantung 1 ya kan Mbak Dini? Terus yang 2 pegang biskuit. Meluk, Jadi mungkin dia mau dipraktekin. seolah-olah kayak manusia gitu. Terus aku agak ini sih tulangnya mungkin diganti. Kok diganti kayak nyuruh-nyuruh ya. Tulangnya tulang ikan kalau mau nunjukin ini kucing. Aku lihatnya ini anjing. Anjing banget ya sih Mbak Dini. Tapi Ani-ani, Mbak. tapi ini aku suka sih kalau nanti Kumala setelah lulus dari sini mau jadi apa? Mau fokusnya ke motion grafis, Mbak. Kayak begini, maksudnya ini tuh kan ini kan tadi tidak ada kaitannya dengan advertising. Ini kan sangat Kumala banget gitu ya. Iya. Sangat kamu banget, ini kan selera kamu banget nih. Kalau dari selera kamu ini nanti kamu mau jadi apa dari seleramu ini? Kalau sebenarnya yang ini, Mbak, sebenarnya kalau dari saya pengennya dibuatin animasi, Mbak, dibuatin motion grafis. Kayak gitu. Oke. Mungkin kurang riset kayaknya ya. Kucing nggak makan tulang begitu. Aku suka gemes deh. Karena aku inget banget anjing itu tulangnya nggak begitu. Pernah magang jadi anjing. Oke, thank you. Kalau yang ini yang pakai jumbo, aku sebenarnya agak ganggu. Mungkin kalau misalnya itu minumannya, Mbak Dini mungkin ini tadi kan Mbak Dini kayak merasa ini yang jumbo yang pengen ditonjolkan burgernya. Mungkin ini dijual terpisah Mbak Dini. Tapi aku kalau misalnya aku agak ganggu karena ini minumannya agak kurang jelas. Cuman gitu aja sih. Kalau misalnya itu botol terlalu gelap. Kalau botolnya atau tumblernya ini warnanya agak kontras gitu ya. Karena kan ini backgroundnya udah gelap. Terus gelap lagi. Gelap. Suram. Udah itu aja deh, malah aku takut ngawur nanti. Monggo Pak Yoyo. Kalau saya melihatnya tadi mungkin yang disampaikan Mbak Rati ada benar ya, kita untuk sebuah imajinasi ya. Kalau menurut saya ini imajinasi yang Kumala tampilkan itu di luar dari orang melihat ya. Kalau luar angkasa itu kan banyak benda yang gitu ya. Tapi di sini dirubah menjadi makanan gitu. Beberapa makanan. Memang perlu dilihat bahwa siapa target audiensnya tetap. Walaupun tadi di luar konteks apapun, dalam kita membuat sebuah visual itu perlu juga melihat target. Jadi orang memahami tadi bicara kucing atau anjing misalkan, atau makanan kucing itu apa, nah itu donat, kucing makannya donat ya. Sebetulnya kalau kucing itu di setiap hari dikasih donat ya mau aja. Iya, kalau adanya donat mau gimana? Masa puasa ya kan? Itu imajinasi ya, imajinasi. Nah, yang perlu dilihat lagi sebetulnya kalau bicara warna, pemilihannya sudah cukup menarik yang di atas ya. Hanya memang tadi bagaimana sih kita melihat bahwa apalagi tadi pengennya dibuat bergerak gitu ya. Sebetulnya pada saat kita membuat sudah untuk flatnya saja itu sudah ada
konsep-konsep kenapa sih kucing itu tiba-tiba ada di istilahnya mau makan atau mau hanya menempel di Iya. di makanan, itu kan perlu diinformasikan juga itu. Itu ada informasi seperti itu. Kalau nanti mau dibikin ilustrasi yang lebih animasi gitu ya. Mungkin ada temennya kali ya Pak Yoyo. Nah itu bisa jadi. Ada anjing ternyata tapi nggak kelihatan di situ. Bisa jadi seperti itu. Nah pemilihan objek itu juga sangat penting ya. Jadi pemilihan objek apa sih yang bisa terkait dengan simbol atau ikonnya si kucing ini, itu yang paling penting itu. Karena tadi bicara Kumala nanti kalau mau main di media sosial, di internet untuk menjual istilahnya hasil karya flat desainnya, kalau menurut saya ini kan tinggal ditampilkan saja gitu. Banyak hal orang yang kadang-kadang di luar dugaan memesan itu karena satu hanya senang melihat kucingnya aja gitu, warna kucing hijau itu karena dia pakai baju astronot atau bukan, kan itu juga perlu dilihat. Kalau mungkin itu ditampilkan menggunakan baju astronot akan lebih menarik lagi misalkan seperti itu, karena itu simbol ruang angkasa misalkan, itu yang ditampilkan. Terus yang di bawah juga yang untuk paket jumbo tadi sudah disampaikan, warna background sama objeknya itu perlu dikontras. Sebetulnya di flat itu bisa divariasiin, hanya memang dimensinya yang mungkin flatnya itu mau terlihat ada 3 dimensi atau hanya flat secara datar saja, tidak ada gerak terangnya, itu yang perlu dibagi gitu ya, perlu dilihat gitu. Kadang-kadang ada yang memang orang membuat tanpa ada gerak terang, ada yang memang itu gerak terang jadi terlihat realis gitu ya, terlihat nyata gitu. Itu yang perlu dilihat. Tapi secara keseluruhan perlu ada pengembangan dari sisi penempatan dan warna pilihan ya, yang di bagian bawah itu, yang bagian bawah. Itu saja, terima kasih. Ya itu tadi. Mungkin itu saja. Ya mungkin saya menyambung Pak Yoyo. Jadi benar banget kalau untuk flat design, kalau misalnya mau konsisten 2 dimensi, dekoratif kayak gitu. Soalnya beberapa item di situ kan ada yang luput tuh, kayak misalnya pesawatnya dia nggak kena efek volume untuk pengerjaan. Jadi mungkin ada yang loose kayak gitu aja sih. Hati-hati. Itu aja. Ya. Terima kasih Kumala. Makasih Kumala. Untuk karyanya. Nah, kali ini kita akan menyimak sebuah karya desain dari mahasiswa jurusan advertising, karya Nando. Nah, untuk presentasi selanjutnya kita kasih kesempatan ke Nando dulu ya, Mbak ya. Oke, silakan Nando. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nando. Saya dari Prodi Adver. Saya akan menjelaskan dari karya saya di sini. Ya, yang berjudul Jangan Takut untuk Berkarya. Jadi karya tersebut menjelaskan bahwa untuk berkarya itu nggak usah tanggung-tanggung. Jadi untuk kritikan pedas, untuk uang pun tuh bisa jadi untuk karya gitu. Jadi untuk pesawat kertas itu sebagai karya yang biasa, bahkan anak kecil bisa memainkannya, bisa membuatnya. Namun saya kombinasi dari kertas uang itu sendiri. Nah, dari kertas uang tersebut daripada menjelaskan orang-orang yang suka jalan-jalan terus main-main, jajan-jajan yang menghamburkan uang, menghabiskan banyak uang, mending uang itu untuk berkarya gitu. Jadi kesimpulannya, kalau mau berkarya jangan tanggung-tanggung. Untuk ada pertanyaan atau saran bisa dikomentari. Oke, ini sebuah karya desain pakai uang. Untung desain ya, kalau ngelipet saya agak mikir juga sih. Ya, oke, siapa dulu nih? Mbak Rati dulu, mungkin mau komentari poster bikinan Nando. Aku sih nggak ngerti. Nggak sih, aku mau nanya aja. Tadi kan ini ada tulisannya ya, jangan takut untuk berkarya. Terus di situ duit. Terus tadi yang disampaikan alasannya kalau kita mau berkarya, mau berapapun gitu dikeluarin, nggak perlu tanggung-tanggung, nggak perlu mikir-mikir. Ya Allah, kalau aku mah mikir gitu loh. Karena gimana, karya ini tuh untuk apa?
karyamu ini untuk apa? Cuman dipamerin gini, kamu ngeluarin duit sekian ratus juta, misalnya kamu bikin pesawat kecil-kecil yang banyak dimasukin dalam apa ya namanya? Karung. Karung bisa. Terus kamu mau apain gitu loh. Maksudnya karya di sini tuh seperti apa? Maksudnya jangan takut untuk berkarya. Terus kamu ngeluarin nominal sekian itu jangan dipikirin karena pasti nggak rugi. Lah bagaimana cerita ini judi atau apa? Judi juga kadang-kadang rugi loh. Ya, terima kasih Nando yang tadi disampaikan. Mungkin saya tadi menambahkan Mbak Ati juga ya. Tadi Mbak Ati juga bingung katanya, jangan takut untuk berkarya. Jadi sebetulnya apa yang tadi disampaikan Mbak Dini ya mungkin cara penyampaian PR sama Ya itulah makanya aku bedanya bingung. itu. Kalau ada dari duit desain, pasti bisa oke mereka, berkarya. tapi kadang-kadang dari cara menyampaikan mereka Nah, sangat itu. berbeda dengan jurusan PR. Iya. Sebetulnya yang tadi menyambung malah tadi Mbak Dini gitu loh. Jadi memang kalau kita bicara uang ya, di sini kan bicara uang. Jadi kalau uang kertas 100.000 lagi paling tinggi nominalnya di antara uang-uang yang lain. Tahu Ya besok. kan, walaupun jadi 1 juta tapi tetap dari 100 ribuan. Ya kan? Gitu. Jadi pemilihan dari mulai uang sebetulnya itu sudah yang paling maksimal. Tadi dengan uang tadi, apakah memang sekarang orang menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang negatif gitu? Kan banyak sesuatu itu yang dilakukan secara negatif. Ini untuk menunjukkan memang sesuatu yang positif gitu ya. Orang kalau saya melihat ya dari kedalaman isinya itu bicara permainan pesawat itu dari anak-anak kan. Ya walaupun bentuk pesawatnya itu anak-anak susah bikinnya dong. Iya. Uang. Kecuali pesawat yang seperti yang di background, nah itu mungkin bisa Iya. nyambung dengan karakteristik itu gitu. Karena bagaimanapun secara teknis pesawatnya ini cukup rumit gitu ya, dibuat cukup rumit. Kalau memang benar-benar akan dibuat dari uang gitu ya. Tapi kan ini hanya sebagai simbol gitu, hanya sebagai simbol. Jadi cuma menyampaikan bahwa Nando ini menyampaikan oh ya anak-anak sekarang remaja gitu ya. Anak-anak sekarang duit 100 ribuan juga sudah tahu, anak saya tuh duit 100 ribuan tahu bedanya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Ya apalagi misalkan targetnya dia memang anak remaja gitu ya. Dengan menghambur-hamburkan uang mendingan berkarya aja gitu. Memang sebetulnya yang disampaikan ingin simpel, tapi tadi penekanan terhadap target audiens belum tentu semuanya nyampe. Gitu. Beberapa kalau saya lihat dari desain Nando ini mungkin dari penempatan gitu. Kalau pesawat itu mungkin kan harus ada space kosong juga ya di depan arahnya, jadi tidak taruh center gitu di tengah, itu bisa aja taruh di samping gitu. Terus pemilihan kontras warna juga antara warna uang dengan warna background itu juga bisa disesuaikan lagi. Mungkin Nando ingin mengejar bayangan, tapi sebetulnya itu bisa diadaptasi lah ya. Karena bicara bayangan itu bicara warna background, sebetulnya warna apa aja bisa dibuat bayangan gitu. Sebetulnya seperti itu. Jadi kekontrasan itu mungkin bisa ditampilkan karena misalnya targetnya untuk remaja atau orang-orang yang ingin berkarya, warna-warna pop art di uang itu mungkin akan lebih menarik gitu. Itu akan lebih menarik. Dan pemilihan font memang simple itu ya, pakai Arial ya. Pakai Arial, pakai Helvetica. Oh ya, itu kan hampir sama tidak berkaki gitu ya. Itu menunjukkan ketegasan sebetulnya di sana. Tapi memang kalau bentuk ketinggian font, nah itu juga perlu diperhatikan dengan karakteristik objeknya. Bisa mungkin agak lebih kecil, agak lebih tipis sedikit, walaupun dia tetap tidak berkaki. Gitu. Itu akan lebih menarik lagi. Jadi kelihatan simpel tapi tadi elegan gitu. Ya. Tergantung dari target audiensnya. Tapi kalau saya bicara uang, karena itu uang tertinggi di Indonesia lembarannya, secara lembaran gitu. Ya. Orang yang hari merdeka aja keluarnya 75.000 gitu, bukan 150.000 gitu kan. Iya. Mungkin ada edisi khusus yang akan dibuat lagi sama BI gitu. Tapi untuk yang umum digunakan memang yang dipilih Nando itu yang tertinggi di antara uang yang lain. Dia nggak pakai uang 100 rupiah gitu ya, atau 1.000 rupiah gitu, atau 2.000 gitu. Boleh pakai receh ya. Itu aja sih. Itu satu pesawat itu dari berapa ratus ribu? Satu? Oh.
olah digital. Jadi dia pakai digital imaging, pakai Photoshop, ditempel-tempel aja, dipotong-potong. Oh, kirain bikin lipat-lipat. Kalau itu yang untuk apa? Pas mantenan itu. Oh, seserahan. Banyak. Oh, kirain ada mungkin orang yang mau bikinin gitu. Kan itu jadi karyamu kan. Siapa tahu kalau kamu bisa bikin begini jadi karya. Ya, Mbak Rati mau Bang monopoli tapi. Oke. Itu aja. Oke Pak Yoyo, Mbak Rati. Jadi sekarang dan saya menambahkan dari Pak Yoyo ya. Sebenarnya saya salut sih Nando bikin karya ini. Saya nggak ngerti kamu pertanyaan bikin nyiapin apa bidang dasarnya dulu terus di power clip apa terus satu-satu tempel disesuaiin kayak gitu. Kayak apa ya ibaratnya dibagi part-part bagian dari pesawatnya kayak gitu. Nah, tapi di sini saya menyoroti yang pertama adalah penempatan objek utama Nando. Jadi ini ada kaitannya sama psikologis. Coba bayangin, kamu ngomongin tentang cita-cita, tentang karya, tapi pesawatnya posisinya gini ke bawah. Jadi miring mau naik. Iya. Kecuali pesawatnya terbang balik ke atas, itu akan lebih menggiring pada sesuatu yang dinamis. Kalau moncong pesawatnya tuh ngarahnya ke kanan atas ya. Itu sih Nando masukan saya. Terus bener banget yang disampaikan Pak Yo soal background. Mungkin kalau misalnya saya sih mungkin saya akan mencari yang lebih kontras, kayak misalnya Prussian blue atau viridian yang lebih kuat kayak gitu ya warnanya. Karena apa? Karena Nando udah pilih tonnya warnanya putih. Jadi kalau misalnya putih itu sebenarnya bukan warna, putih itu zinc. Jadi putih dan hitam itu dia adalah intensitas cahaya tertinggi jadi putih, kalau paling rendah itu jadi hitam. Nah, kalau misalnya putih sementara di bagian pesawatnya juga ada warna putih, itu memecah fokus Nando, karena putih itu adalah zinc yang pertama ditangkap oleh mata. Kayak gitu. Itu aja sih kalau masukan saya. Oke, kayak iklan sampo nggak sih, zing gitu. Iya. Besok ganti istilah deh. Yang lain. Ikan nggak sebut merek. Oke, makasih Nando. Terima kasih atas karyanya. Semoga berkarya lagi di depannya. Sama-sama. Kerasa. Udah mulai take lagi. Nah, Pak Yoyo, Mbak Dini, kita kedatangan panelis yang sekarang ini juga masih dari PR, jadi masih bau-bau kehumasan gitu. Nanti biar dia kenalin sendiri kayak bocorannya namanya. Mau kenalan boleh Pak Yoyo. Kita panggil aja panelisnya kita sekarang Siti Fatona, bener ya? Panggilannya Faton. Ya, silahkan mempresentasikan. Kan nama saya Faton, ya. Jadi di sini saya ada dua desain, yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama adalah desain majalah dan yang kedua adalah fotografi. Di sini desain majalah itu saya ambil Zero to Hero. Ini lebih ke ilustrasi dari remaja masa kini, dan terus dari beberapa desain itu ada sedikit cerita-cerita. Itu niatnya tuh ceritanya itu tuh dari pengirim, dari kayak teman-teman yang mau ngirimin cerita-ceritanya, sharing di majalah ini gitu niatnya kami. Terus di situ ada beberapa tokoh, kayak yang pertama itu ada tokoh ala-ala Cina-Cina kayak gitu. Terus nanti ada kayak pendekar-pendekar kungfu, terus ada yang suka manah kayak gitu. Terus nanti di sini masuk ke kayak cerita-cerita dari teman-temannya, yang kayak dari cerita motivasi dari teman-teman. Terus ada cerita tentang kisah cinta anak remaja kayak gitu. Aduh. Dan juga cerita tentang persahabatan kayak gitu. Terus kalau yang di sini fotografi ini fotografinya ambil dari sudut cahaya samping, dengan ceritanya tuh inginnya tuh filosofinya kayak separuh gitu, kayak yin dan yang gitu. Jadi ada kayak hitam putih, ada sisi gelap sama putih dalam hidup kita gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Hubungan dengan Zero To Hero. Ya. Hero ya. Itu apa itu hubungannya dengan itu? Yang dengan visual. Jadi ini Belum disampaikan soalnya. iya Pak. Terus cuma dari ceritanya itu cuma ngomongin kayak dia ingin buat perubahan. Jadi kayak
sebenarnya kan ini baru edisi pertama, jadi kayak edisi pembukaan gitu loh Pak. Jadi niatnya tuh kalau ada beneran gitu majalahnya tuh ada kelanjutannya. Jadi ini kayak baru pembukaan karakter, nanti terus kayak ada komiknya gitu Pak, kayak komik stripnya gitu, pinginnya gitu Pak. Jadi ini tuh nama majalahnya, nama bukunya Zero to Hero. Oh gitu, kirain cuma judulnya doang. Apa desain covernya sebagai ilustrasi visualnya itu dipilih itu kenapa? Dipilih kenapa? Kayaknya soft gitu Pak, kayak perpaduan warna coklat gitu kayak. Karakter kartunnya, Kartunnya, orangnya. Iya, pengennya kayak karakter tanah kayak gitu sih Pak. Pengennya. Itu warna, maksudnya Kenapa milih si Anissa? Ini jadi Ya kan gitu kan Pak Yoyo? yang ini Anissa. Kan Anissa kan? sebagai cover. Iya. Kenapa memilih karakter Anissa sebagai cover? Yang lebih kayak kalem dari yang lain gitu Pak. Ini. Kalau aku sih suka yang panahan, Cupid gitu. Aduh, Mbak Dini mau komentarin? Oke, jadi saya suka sih sebenarnya karyanya si Faton yang ilustratif ini. Cuma ada beberapa masukan, terutama untuk yang cover ya, karena pemilihan backgroundnya itu tone-nya agak mirip dengan baju si tokoh, jadinya perbedaan tone warnanya itu nggak terlalu jauh, dalam artian terlihat jadi menyamarkan si figur utama dari cover ini, figur utama yang ditampilkan dalam cover ini. Nah, saya ada beberapa masukan buat Faton. Yang pertama adalah itu yang untuk terkait pemilihan tone background dan tokoh. Mungkin kalau misalnya si tokoh Anissa ini digarap lagi, mungkin ada dua gaya, itu lebih bagus lagi sih. Dan selanjutnya adalah karena di sini kan tadi diceritakan tokohnya ini ada kungfu-kungfunya kayak gitu. Kenapa nggak pemilihan fontnya juga menguatkan untuk karakter tersebut? Karena saya tadi masih bingung nih si Faton itu mau mencampur adukan culture ya, kayak misalnya ada sentuhan kungfu tapi di situ juga kayaknya ada tokoh yang berhijab kayak gitu. Nah ini sebenarnya settingnya di mana kayak gitu kan kita belum tahu ya, apakah jangan-jangan di Cina atau di Indonesia atau di mana, atau negeri yang di entahlah kayak gitu, seperti itu. Nah itu akan bagus lagi kalau kita memilih font yang mendukung dari apa sih yang ingin ditampilkan dari cerita itu. Kemudian untuk pemilihan warna-warna tokohnya ini sebenarnya yang menarik justru bukan dari tokoh-tokoh Anissa sih, karena warna mereka itu lebih kelihatan kontrasnya, perbedaannya lebih kelihatan ketara ya dibanding tokoh Anissa yang dia justru warnanya tuh sama, tone-nya mirip sama background yang bahkan yang kamu pakai untuk bagian bawah dan batas bagian atas dari tiap-tiap halaman. Dan saran saya ketika Faton bikin sebuah ilustrasi itu stylenya diseragamin tone. Kalau misalnya kamu mau bikin stylenya lainnya bebas, dalam artian goresnya pakai kayak gores yang efek pen kayak gitu, ya udah, jadi kan tebal tipisnya memang berbeda satu sama lain. Tapi kalau misalnya tidak diseragamkan ukurannya, kalau saya lihat yang dari ilustrasinya si Faton ini lainnya terlalu besar, bahkan di beberapa karakter itu nggak konsisten, jadi ada yang pakai line, ada yang pakai enggak. Ini pasti Faton bingung karena ada perbedaan kontur, perbedaan pemilihan warna itu tadi ya. Nah itu aja sih untuk masukan yang untuk bagian atasnya itu. Yep. Hah? Oh, yang bawah sekalian. Jadi kalau menurut saya ini saya belum nangkap banget efek hinjangnya di sini ya, karena saya agak terganggu dengan justru yang bagian sisi kanan itu konturnya, iya, teksturnya tuh justru tidak terlihat samar, jadi agak-agak flat menurut saya sih untuk foto tersebut. Oke, aku mau nanya deh Mbak Dini. Itu ya, tadi kan maksudnya Mbak Dini itu kan fontnya itu maksudnya seragam, kan dia mencampurkan culture atau gimana? Nah itu makanya tadi saya tanya ke Faton, sebenarnya dia mau melakukan perpaduan culture atau
dia hanya mau ngambil, oh ternyata ada sentuhan ini diambil, atau misalnya Cina nih, dari Cina doang, atau emang Cina di Indonesia terus di situ ada unsur Islamnya, atau dia menambahkan culture-culture yang lain. Kalau saya lihat kan karakternya pop surrealis nih kayak gitu kan. Terus kalau misalnya tadi memang ada setting kungfu-kungfunya, karena yang di sini kan menonjol beberapa item yang dibawa sama karakternya itu kan kayak senjata-senjata khas orang-orang di film-film silat Cina kayak gitu kan. Nah itu kenapa enggak sekalian dikuatkan untuk pemilihan fontnya itu, baik itu font judul maupun font pernamanya itu. Jadi harusnya kesannya, fontnya gimana harusnya? bisa memilih font-font yang karakternya mirip. Jadi kayak ada sentuhan-sentuhan kayak mirip-mirip huruf Cina kayak gitu, kaligrafi Cina kayak gitu. Makasih loh ya Mbak Dini, saya juga jadi tahu gitu kan. Iya kan, kadang-kadang judul nggak selalu bacanya gini, kalau misalnya kayak kaligrafi terus ke bawah gitu kan, biar beda, biar bacanya lama. Oh enggak, maksudnya enggak dari belakang kan tulisannya. Agak suka gimana gitu aku bacanya kan. Tapi kalau dari sisi kehumasan ya, kalau tadi kan teknis ya. Kalau dari sisi kehumasan saya nggak melihat teknis, karena desain ini kan perpaduan. Kalau di kehumasan nggak cuman teknis menggambar gitu. Tadi Mbak Dini kan lengkap banget, Pak Yoyo juga lengkap banget dari sisi kamu kenapa memilih karakter itu untuk cover gitu. Nah tapi kalau dari sisi kehumasan nih, paling tidak saya tahu ini tuh majalah ditujukan ke siapa sih? Sebenarnya jawab ya Mbak. Iya dijawab, masa didiemin marah dong Aing. Jadi kalau saya sih pengennya ke remaja Mbak, ke Remaja yang seperti apa? ya anak SMA kayak gitu sama kita masih masih semangat masih butuh cerita motivasi juga kayak gitu sih Mbak. Remaja yang gimana sih, maksudnya remaja secara umum atau remaja yang kamu sebenarnya punya tujuan apa kamu membuat ini, terus informasi di dalamnya seperti ini dan nanti akan dibuat komik gitu kan. Nggak semua remaja sekarang suka baca komik ya kan, mereka lebih suka nonton drakor barangkali ya kan. Coba deh jelasin kira-kira mau tujuannya apa sih untuk majalah ini? Kalau dari sisi kehumasan itu ya, target tujuannya apa? Jadi kalau menurut saya sih pinginnya tuh di ini Mbak, kan ini banyak komik-komik kayak gitu juga kan Mbak, kayak webtoon dan lain sebagainya. Nah saya tuh pingin buat tapi versinya tuh versi majalahnya gitu Mbak. Jadi ceritanya juga bersambung dan itu tuh bisa teman-teman lain tuh bisa ikut menyuarakan apa yang ia inginkan gitu Mbak. Kayak semuanya tuh mereka mau curhat tapi bingung mau kemana, bisa nanti langsung hubungin redaksi ini, terus nanti sambil kita tuh saling mengisi apa ya Mbak, mereka nanti juga lega nyeritain ceritanya. Mungkin kalau mereka tuh nggak bisa curhat sama teman-teman yang lain, tapi mereka bisa curhat lewat tulisan, dan itu nanti nama pun juga tetap dari mereka, semuanya mau di nonem atau mau namanya juga mau dikeluarin kayak gitu juga boleh kayak gitu sih Mbak. Sebut saya Mawar. Ya kali ya kan. Tapi untuk yang ini aja, pesan yang ingin kamu sampaikan apa untuk yang ini aja? Ingin itu Mbak, nunjukin bahwa remaja itu juga punya impian, juga punya punya tekad untuk bisa belajar lebih lagi. Zero to hero? Iya. Maksudnya? Dari anak muda yang dianggap biasa aja, nggak punya bakat dan lain sebagainya, itu tuh dia bisa sebenarnya. Tapi cuma kadang tuh kita malu sama diri kita atau kita tuh kurang pede kayak gitu Mbak. Oke, maksudnya majalah ini berarti tujuannya kamu adalah ingin, ayolah tunjukin bahwa kamu tuh sebenarnya mampu gitu kan. Jangan mau dianggap ecek-ecek gitu kan. Pesannya mau gitu kan. Sampai nanti ke edisi-edisi selanjutnya gitu. Oke, terima kasih. Aku masukkan sih, masukkan dikit ke foto. Jadi kan ini kan ada yang tulisannya banyak, ada yang sedikit. Nah sebenarnya kalau misalnya kita pakai layout semacam ini, kita juga bisa menggayakan ini cara penulisannya. Jadi misalnya untuk huruf depan kalimat pertama dibikin size-nya lebih besar, warnanya berbeda, atau ada beberapa kutipan yang kamu tonjolkan dan warnanya dibikin beda, diperbesar untuk mengatasi, nggak cuma untuk menarik aja sih, tapi untuk misalnya
kamu membutuhkan satu keseimbangan karena ada tulisan yang dikit dan gambarnya mungkin terlalu kecil atau gimana kayak gitu. Tadi beberapa teman udah menyampaikan sudah banyak hal. Hanya yang perlu diketahui adalah pada saat kita membuat majalah itu, ini kan edisi pertama ya. Nah ini mau berapa edisi? Karena kita seharusnya sudah memikirkan juga edisi-edisi berikutnya. Karena jangan sampai majalah itu memang diciptakan habis pertama, udah itu pertama terus. Itu pertama dan terakhir kalinya. Ini kayak pernikahan Pak Yoyo, suka curcol deh. Mata perlu melihat juga bahwa kalau dari ide saya sudah melihatnya menarik ya, cukup bagus dari ide. Hanya memang dari sisi isinya kita juga harus memperhatikan. Tadi seperti Mbak Rati bilang, targetnya ini untuk siapa sih? Ya, itu. Apakah karakter-karakternya itu sangat mempengaruhi isi dari majalahnya? Ya, saya belum tahu juga nih ukurannya seperti apa karena kayaknya kok modelnya lipatan gitu ya. Iya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Ini sebuah majalah atau sebuah Leaflet. Bener, leaflet kayaknya dari pada saat kita mendesain kita juga harus memperhatikan itu karena kalau model dari sebuah majalah mungkin Pak Tom ingin membuat sesuatu yang baru yang berbeda gitu. Tapi ada pakem-pakem ya, kalau di desain itu ada pakem-pakem yang memang itu tidak dilakukan secara bebas gitu. Walaupun ide itu kadang-kadang kita mau seperti apalah pokoknya. Tapi akan menyampaikan nanti akan sedikit berbeda pada saat orang akan melihat beberapa bagian. Misalkan tampilan pada saat nanti dibuka itu kan otomatis dia akan langsung terbuka. Beda dengan majalah hanya per 2 halaman misalkan ya, per 2 halaman melihatnya. Kalau ini kan akan sekali dibuka dia akan terlihat seperti itu. Saya nggak tahu apa memang seperti itu atau memang nanti modelnya bukan lipatan seperti itu. 2 halaman atau 4 halaman modelnya. 2 halaman. Hah? Jadi itu kayak buku terpisah. Boleh terpisah atau memang jadi satu kesatuan? Terpisah, Pak. Nah, Terpisah. atas sama bawah kan itu bolak-balik kan? Iya. Modelnya bolak-balik kan? Iya. Ya bolak-balik kan, berarti kan itu jadi sebetulnya hanya 2 halaman gitu ya. Hanya 2 halaman, hanya modelnya dilipat. Nah ini juga perlu dilihat. Pada saat kita melipat, pada saat kita melihat desain secara keseluruhan itu antar space kalau saya ambil gitu, antar space itu juga harus saling nyambung gitu. Jadi terlihat gitu kesinambungan terlihat. Misalkan itu ada area yang terpotong gaunnya, nah itu kan sebetulnya itu bisa disambung nggak apa-apa, mungkin agak ditipiskan misalnya. Jadi karena itu nanti area yang terlihat semua gitu. Jadi harus ada beberapa karakter yang tidak, istilahnya desainnya jadi tidak flat ya, tidak datar, itu ada beberapa keseimbangan itu nanti bisa diperhatikan dari sisi itu. Tadi kalau pemilihan pembagian tadi itu kan juga saya lihat dari isinya ya, itu kan ada pembagian kolom ya, ada pembagian kolom. Pemilihan kolom juga sangat mempengaruhi gitu. Kalau yang di halaman kebaliknya itu kolomnya ada yang 2, ada yang 1 ya, sedangkan yang di atas 1 kolom semua. Nah itu juga memperhatikan setiap kolom, karena kenapa sih dibikin 2 kolom, kenapa sih dibikin 1 kolom. Kita juga harus tahu karakteristik kolom itu juga pengaruh untuk orang membaca. Kenapa majalah itu ada yang dibikin 2 kolom, 3 kolom, biar orang tidak bosan untuk membaca 1 kolom semua panjang. Membagi apa istilahnya penglihatan untuk membaca itu juga penting. Kenapa koran itu juga kolomnya banyak gitu. Ada beberapa space yang dia visualnya dibanyakin, kolomnya hanya 1 ada juga gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi pemilihan misalkan dari objek visualnya ditempatkan di satu posisi space itu juga perlu diperhatikan bicara kolomnya. Terus penempatan juga itu juga, misalkan objek
orang ya gitu ya, 2 dimensi ya. Itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kan kalau saya lihat yang di baliknya itu dari tinggi ke rendah. Nah itu juga perlu dilihat. Kalau yang di atas agak dinamis, itu ada dari atas, ada yang lebih rendah, ada yang naik lagi. Nah itu juga perlu dilihat, Pak Tom. Jadi penempatan itu bisa. Saya nggak tahu itu apakah memang sengaja diurutkan seperti itu atau karena senang aja gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi tadi dari sisi mulai isi majalah itu harus nanti edisinya berapa ya, terus juga tadi adakah cover belakang. Nah itu juga kan saya Harusnya Pak. Hah? Ada tapi kayaknya nggak ke Oh ini di Pak. sebelah sana ya. Nggak ikut kecetak Pak. Jadi itu juga Nggak ikut kecetak Pak. jadi perlu dilihat juga. Jadi kalau ada cover belakang orang kan bisa melihat lagi, oh iya ini Nggak ada Pak. Nggak ada. ada ya. Jadi waktunya. Tapi penentuan untuk memilih konsep ya, grafis di sini ya, murni grafis itu sangat bagus karena tidak semua orang ya bisa menggambar secara grafis. Terus yang kedua, kalau dari sisi foto mungkin dari sisi bisa dimaksimalkan dari sisi komposisi. Tadi Mbak Dini mungkin kalau misalkan karakter itu bisa dikuatkan lagi dengan editnya yang maksimal, saya rasa itu juga bisa muncul gitu ya. Jadi mengurangi area misalnya yang terlalu gelap itu sebetulnya bisa dikurangi. Terus mengurangi area, memutihkan area yang masih abu-abu itu juga sebetulnya masih bisa. Jadi untuk merubah kontras warna, terus dari perpaduan, makanya kalau kita bicara foto hitam putih itu sebetulnya lebih susah dibanding foto berwarna itu. Karena bicara hitam putih itu bicara gradasi dari mulai 0 sampai 100% warnanya. Kita harus mengetahui warna aslinya apa, merah misalnya. Merah itu sebetulnya nanti kalau jadi hitam itu berapa persen. Nah, sampai seperti itu harus mengetahui seperti itu. Karena bicara hitam putih sebetulnya foto hitam putih itu lebih susah dibanding foto berwarna. Karena tadi itu akan mempengaruhi gelap terang tadi. Ya pada saat diedit ada yang sudah nggak mungkin diedit, misalkan tadi kalau sudah hitamnya 100% gitu. Itu diedit mau dijadikan 80% dia akan kurang bagus itu. Jadi perlu diperhatikan itu. Kalau masalah pemilihan lighting satu itu nggak ada masalah, tadi menyampaikan karakter bahwa supaya kelihatan dominasi hitam putihnya itu kehidupannya seimbang. Yin dan yang ternyata yangnya doang. Dari ekspresi, nah kenapa misalkan pemilihan apa itu pakai handphone ya? Iya. Nah itu kenapa memilih objek handphone di sana? Nah itu juga perlu dilihat gitu. Ya mungkin itu saja. Makasih Pak Yoyo. Jeli banget loh Pak Yoyo tuh sampai ngeliatin, itu gaunnya kepotong. Nggak terima banget gaunnya kepotong. Kalau aku sih, aduh tadi punggung sekarang gaun. Aduh gak enak ini. Nah aku mau komentarin deh yang foto ini ya. Aku benar sih tadi kata Pak Yoyo, aku baru tahu ya ternyata hitam putih itu lebih susah gitu ya. Ternyata ada kondisi di mana itu abu-abu gitu loh. Ya kayak hidup sih sebenarnya kan ya, ada yang jelas sama yang nggak jelas. Hidup gue terutama. Nah kalau si Roni ini, kalau aku ngelihatnya ya, aku kayak ngerasa kurang cahaya aja sih yang kanan. Jadi tadi kalau misalnya Faton mau menunjukkan yin dan yang, itu berarti kan perbedaan yang sangat kontras gitu ya. Tapi kalau di sini aku ngelihatnya semi yang atau semi yin gitu ya. Jadi nggak langsung yin atau yang gitu loh. Abu-abu ya Mbak, masih abu-abu. Soft yang, oke. Masih Soft transisi yin nih, Mbak. sama soft yang. Sebenarnya kamu itu mau yang mana sih, Faton? Abu-abu deh kayaknya Mbak. Kan kamu abu-abu gitu, kamu harus memilih hidup itu harus yang hitam atau yang putih. Mungkin tuh handphonenya juga bisa posisinya lebih lurus malah Ah, lebih gitu ya, lebih lurus gitu ya. Jadi nggak, kalau mau lihat tadi memotong hitam dan putihnya itu sekalian. Mungkin ke rambut juga seperti itu, bisa aja rambutnya kalau mau karakter, kalau di otografi desain bisa diputihin sedikit gitu ya, untuk memunculkan warna putih, jadi benar-benar nanti kontrasnya kelihatan gitu. Memang harus seperti itu dipikirkan itu, bahwa foto itu akan dijadikan warna hitam putih atau memang full color gitu. Ini diedit kan berarti? Berarti proses editingnya kurang Iya. apa?
Oh, bukan teknik fotonya. Nah, Oh, gitu ya Pak Ton. Iya Mbak. Terima Terima kasih. kasih Mbak, Pak, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Sheila Mbakita Naufsyah. Saya dari Prodi Public Relation di angkatan 2020. 2014 ke 2020. Nah, kali ini saya akan memamerkan salah satu desain yang saya buat. Kebetulan ini bekerja sama juga dengan Silol Cafe and Eatery. Nah, di sini tugas saya adalah untuk membranding mereka dan bagaimana sih caranya kita mempromosikan produk dari mereka yang nggak cuma makanan aja kayak gitu. Di sini juga desain yang saya buat ini kan baru cover majalahnya aja. Sebenarnya selebihnya ini adalah majalah dengan halaman-halaman dan rubik-rubiknya tertentu kan seperti itu. Di dalamnya juga kita menjelaskan kepada masyarakat juga supaya Silol ini up atau naik citranya seperti itu. Seperti salah satunya mereka jual ini adalah tempatnya. Nah, kenapa saya ngambil Silol? Karena Cafe Silol ini merupakan salah satu kafe yang terkenal di Yogyakarta dan juga jamnya itu 24 jam nonstop jam operasionalnya. Ditambah lagi itu ada tambahan dengan live musik dan juga view-view yang sangat menarik seperti itu. Oke. Jadi gini Pak Yoyo. Ini ada Mbak Dini dari Prodi AD dan ini Pak Yoyo juga dari Prodi AD. Mungkin beliau juga mereka ini yang ahli desain ya. Jadi Sila ini prodi kehumasan, majalah desain yang dia buat adalah majalah kehumasan. Jadi untuk memperkenalkan brand, memperkenalkan produk gitu. Nah dia membuat majalah ini itu nggak cuman pengen jualan makanan aja karena ini kan kafe, tapi juga menjual suasana. Nah menurut Pak Yoyo gimana? Menurut Mbak Dini gimana kok dari segi advertising? ya mungkin saya dulu terima kasih Mbak Rati, terima kasih Sheila sudah menyampaikan tadi. Saya melihat dari sisi desain ya, di tampilan desain secara keseluruhan sudah menarik ya. Hanya memang yang perlu dilihat dari sisi space. Nah ini perlu dilihat juga itu, karena setiap space itu juga punya pengaruh. Gitu. Orang akan merasa bosan pada saat space itu penuh. Gitu. Jadi perlu ada space ruang yang kira-kira pada saat orang melihat itu ada ruang yang nyaman gitu. Jadi perlu diperhatikan lagi dari sisi penempatan sebuah objek gambar. Gitu. Mungkin dari sisi saya belum tahu juga apakah Sheila ini mengambil gambar yang sudah ada dari kafenya atau mengambil gambar sendiri. Kalau saya melihat dari sisi estetika fotonya sudah baik ya. Hanya memang ada beberapa dari sisi tadi sebuah majalah itu kan cover itu menjadi identitas ya, menjadi sebuah media gitu ya untuk mempromosikan, apalagi orang akan tertarik dari mulai covernya dulu gitu. Sebelum mereka melihat ke bagian isinya, mereka akan melihat covernya ini menarik atau tidak gitu. Berbeda dari yang lain atau tidak gitu. Kalau cover ini dianggap sama dengan karakteristik kafe-kafe yang lain, nah mungkin mereka akan memilih dari apa ya, dari cita rasa kafenya gitu ya, atau dari suasana kafenya. Ini menjadi sangat penting gitu. Makanya ikon atau simbol dari sebuah gambar ya, atau tadi desain yang diambil itu harus ditentukan juga mana yang paling utama dalam sebuah kafe, misalnya bagian luarnya kah atau bagian dalamnya kah, mana yang paling menarik dari sisi itu. Nah sudut itu mungkin sudah ada gitu di cover ya, itu sudah terlihat di cover. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari judul. Saya nggak tahu itu di atas itu ada judul majalahnya atau hanya sebagai simbol aja di tengah-tengah itu sama di sudut kiri atas. Nah itu juga perlu dilihat, penempatan font juga ya, itu juga mempengaruhi, terus jenis fontnya juga sangat mempengaruhi, menyesuaikan dengan logo yang mereka miliki, karena itu menjadi salah satu karakter juga penempatan dan jenis fontnya yang kita pilih gitu.
Kalau logo kita tidak mungkin ganti karena kan Sheila sudah tahu logonya seperti apa. Nah, tinggal bagaimana sih kita membuat desain itu mengikuti dari logo itu. Nah, itu karakter itu juga bisa mempengaruhi kafe ini menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu juga dilihat dari fontnya, jenis fontnya. Ya, karena jenis font itu juga ada yang berkaki, ada yang tidak. Itu juga perlu dilihat karena punya karakteristik juga. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus dari sisi layoutnya, tata layout juga ada, harus dilihat juga ada keseimbangan ya. Misalkan itu belakang sama depan, belakang itu sebagai apa ya, hanya untuk menampilkan identitas saja atau memang ingin menampilkan semua elemen, karena orang akan tertarik setelah dari cover, setelah itu baru oh ini kok menarik, isinya apa ya gitu. Belakangnya nggak dilihat dulu tuh gitu, karena ini kan posisinya terbuka ya. Jadi kalau posisinya itu tertutup, orang akan melihat bagian depannya dulu utama. Setelah itu dia tertarik dengan bagian dulu, bagian luar cover, baru dia melihat bagian dalam. Bagian belakang sebagai elemen bahwa biasanya untuk menunjukkan satu lokasi. Biasanya seperti itu. Menunjukkan satu lokasi di tempatnya di mana, terus seperti itu. Berdasarkan layoutnya itu juga ada. Jadi secara keseimbangan itu juga ada, karena memang tadi desainnya mau terbuka apa tertutup yang sering dilihat. Terus punggung juga harus diperhatikan karena ketebalan itu juga mempengaruhi. Ya, kan bicara kalau di cover itu ada punggungnya juga gitu ya. Nah, ini jumlahnya itu mempengaruhi halamannya. Jadi ada beberapa desain yang harus benar-benar secara detail dilihat. Itu mungkin secara keseluruhan, tapi saya melihat dari secara keseluruhan itu sudah menarik. Terima kasih. Mungkin bisa saya sampaikan. Makasih ya Pak Yoyo. Jadi harus lihat punggungnya juga ya Pak Yoyo. Iya. Lihat isinya aja, punggung perlu. Menarik ya kan, baru gimana Mbak Di? Saya pertama nonton cover majalah yang dibikin oleh Sheila. Ini sebenarnya menampilkan beberapa foto yang menarik, tapi saya sepakat banget nih sama Pak Yoyo. Yang pertama, sepintas kita melihat cover depan dan cover belakang ini seolah-olah nggak ada bedanya, Sheila. Jadi yang depan dan yang belakang itu sama-sama menampilkan informasi yang sama-sama penuh. Ada alamat kafe, bahkan ada fasilitas yang dimiliki dari kafe itu apa saja. Nah, itu yang membuat cover depan dan cover belakangnya sama-sama penuh. Dan untuk cover depan ini memang paling penting ya, karena kan biasanya orang tertarik untuk baca majalah itu covernya dulu. Nah, untuk memilih untuk memilih foto yang tepat nih untuk cover majalah, pertama silakan udah melakukan observasi nih. Sudah tahu karakteristik kafenya seperti apa, sasarannya siapa, logonya seperti apa, terus mungkin detail di dalam kafenya itu seperti apa, suasana malam atau suasana paginya seperti apa. Nah, ini yang menjadi poin penting, bagaimana sih si kafe ini pengen dicitrakan lewat majalah tersebut. Nah, itu menurut saya sih sebenarnya bisa ambil satu foto aja yang paling sesuai ya dengan citra dari kafe tersebut. Dan penting banget sama tadi disinggung oleh Pak Yoyo tentang fonetik sih sebenarnya. Font itu penting, jangan sampai lepas dari karakter kafenya. Kalau misalnya logonya sudah ada ya sudah disesuaikan saja. Jangan pakai misalnya yang logonya sudah italik nih, ternyata Sheila menampilkan font-font lain yang ternyata karakternya berbeda kayak gitu, dan itu kan kalau terlalu banyak pun juga mengganggu. Dan yang paling penting adalah ketika kita menuliskan informasi dari sebuah majalah, diperhatikan nih tata tulisnya, kapan harus menggunakan huruf besar, huruf kecil. Ini kan sebenarnya simple, tapi kalau misalnya sampai meleset ada yang salah aja dikit tuh mengganggu banget ya menurut saya, seperti itu. Dan untuk bagian cover ini, penempatan logo di tengah ini juga yang membuat saya akhirnya agak rancu ya antara desain depan dan desain belakang. Sebenarnya bisa berilah perbedaan, misalnya harus menampilkan yang di depan pun mungkin ukurannya berbeda ya dengan yang di belakang, seperti itu. Dan yang di belakang menurut, kalau misalnya yang belakang mau menampilkan
informasi dari fasilitas ya tidak apa-apa, tapi layoutnya mungkin bisa ditata untuk foto-foto yang tonnya warna, dan saya rasa tidak perlu semuanya, mungkin yang paling penting dari atau yang paling unggul dari kafe tersebut sih Sila, dan termasuk punggung dari majalah ini juga ya. Di situ kan ada mungkin beberapa elemen yang sebenarnya Sila harus masukkan di situ ya, mulai dari logo atau mungkin ada informasi-informasi lain seperti harga dan sebagainya. Nah itu juga jangan sampai lepas nih fontnya di sini, termasuk untuk menentukan warna punggung itu juga disesuaikan, jangan sampai depan nuansanya gimana, belakang nuansanya gimana, tapi cuma gara-gara kita salah memberikan satu ton warna sebagai punggung, akhirnya ini seolah-olah menjadi sebuah desain yang lepas. Itu aja sih masukan dari saya. Oke, makasih Mbak Dini. Mbak Dini juga ngomongin tentang punggung ya. Dua dari advert tuh ngomongin yang tampak gitu ya. Kalau saya dari sisi kehumasan, saya emang agak-agak ini sih terganggu ada logo di tengah itu sih. Terus sama tulisan magazine, itu nama majalahnya atau gimana, atau Silol Magazine gitu ya, Silol Magazine itu bisa jadi. Tapi kalau begini emang agak aneh sih. Tapi kalau buat saya dari sisi kehumasan ya, saya lebih suka ini majalah informatif gitu ya, menjawab keingintahuan publik gitu. Terus yang kedua juga menampilkan apa ya, yang signature tuh apa ya, yang khas dari Silol ini apa gitu, menunjukkan sesuatu yang khas. Nah itu penting banget kalau di dunia kehumasan, ciri khas, terus citra yang ingin dibangun tuh seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya lihat majalahnya ini dalamnya, kalau saya suka lihat dalamnya gitu ya. Kalau dalamnya itu tuh sudah cukup berisi, sudah cukup menjawab keingintahuan publik. Terus saya suka sih lihatnya karena mungkin karena saya melihat kafe ini tuh, ini kan kafe baru ya Sila. Ini tuh ada sisi elegan, terus lebih apa ya? Sebenarnya karakter publik atau target sasaran itu sebenarnya sudah kelihatan dari foto-foto yang Sila pilih gitu. Target sasaran majalah ini ke siapa gitu. Tapi sekali lagi tadi saya dari sisi kehumasan nggak cuma melihat dari covernya aja, tapi juga dalemannya sih, gitu. Ya, thank you Sila. Makasih Pak, Mbak, makasih semuanya. Ya itu sekian dari pameran saya. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata tadi. Nggak salah sih.